Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang saya sayangi, teman-teman semuanya. Sebelumnya marilah kita ucapkan puji syukur atas rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan semoga selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Anastasia Puspita Mahakara dari kelas 12.1 nomor absen 23. Di sini saya akan menyampaikan kultum tentang ciri-ciri orang munafik yang harus kita waspadai dalam kehidupan sehari-hari. Munafik sendiri menurut nifak adalah sifat atau perilaku manusia bermuka dua, di mana apa yang ditampakkan berbeda dengan yang sebenarnya. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, munafik adalah sifat atau perilaku manusia yang berpura-pura setia kepada agama atau lainnya, padahal sebenarnya di dalam hatinya tidak. Tanda kemunafikan adalah di mana apa yang dikatakan oleh lisannya berbeda dengan di dalam hatinya. Menurut Al-Quran, manusia dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman menurut Quran surat Al-Baqarah ayat ke-1-5, di mana menjelaskan orang-orang yang mukmin. Lalu yang kedua adalah orang-orang kafir, dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 6-7. Lalu yang ketiga adalah orang munafik, di mana dijelaskan pada surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 8-20. Selanjutnya, dari ketiga kategori ini yang paling kita waspadai adalah orang-orang yang munafik. Mengapa demikian? Karena yang dia tampakkan di luar akan berbeda dengan hatinya, sedangkan manusia tidak akan tahu apa isi hati manusia lain. Jadi mengapa kita harus waspada kepada orang-orang munafik? Karena kita tidak dapat mengidentifikasi apakah yang dia katakan dengan di dalam hatinya sama atau berbeda. Lalu selanjutnya, 3 ciri orang munafik. Ciri utama, yang pertama adalah pendusta atau pembohong, di mana orang pendusta atau pembohong adalah ciri yang paling umum dari orang munafik. Contoh umumnya itu saat kita melakukan kopulekuler suara demokrasi hari ini, di mana saat seumpama teman kita itu mencalonkan menjadi calon ketua OSIS, lalu dia bertanya kepada kita, kamu memilih paslon berapa? Lalu kita menjawab bahwa kita memilih dia, padahal sebenarnya yang kita pilih bukanlah dia. Itu contoh dari pembohong atau pendusta, dan itu merupakan ciri-ciri dari orang munafik. Yang kedua, mengingkari janji. Menurut Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 34 yang berbunyi, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, jadi teman-teman, jika kalian tidak mampu berjanji kepada seseorang, jangan pernah mengungkapkan janji tersebut. Misalnya saat kita daftar organisasi. Nah, kita waktu kelas 10 sudah pernah ikut organisasi tersebut, tapi saat diwawancara dengan kakak kelas, apa komitmen kamu di kelas 11 itu saat mendaftar organisasi? Kamu menjawab, saya akan mengembangkan banyak program di organisasi tersebut, menggiatkan kegiatannya, atau membuat program yang lebih baik. Dan saat kamu menjadi pengurus organisasi tersebut, terpilih, ternyata kamu tidak dapat memenuhi apa yang kamu katakan tersebut. Itu juga termasuk sifat mengingkari janji, yaitu kita memberi janji kepada seseorang padahal kita tidak akan bisa menepati janji tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengkhianat. Orang yang pengkhianat, perbuatan dan perkataannya tidak dapat dipercaya lagi. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam
hadis riwayat imam-imam yang dijuluki Ashabul As-Sunnah, penyusun kitab-kitab sunnah, di mana tunaikanlah amanah kepada orang-orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu berkhianat kepada orang-orang yang mengkhianatimu. Jadi teman-teman, jika kalian itu diberi amanah oleh seseorang, janganlah kalian menganggap sepele amanah tersebut. Kita harus menjalankan amanah tersebut dengan baik, senang hati, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan apabila orang yang meminta kita untuk menjalankan amanah tersebut itu pernah mengkhianati kita, janganlah kita membalas yang sama seperti yang diajarkan dalam Islam. Janganlah pernah membalas perbuatan buruk seseorang dengan perbuatan yang sama. Karena pada dasarnya jika kita demikian, maka kita sama seperti dia, tiada bedanya. Nah, ciri-ciri yang lain yaitu gemar melakukan tipu daya, yang keempat. Lalu yang kelima, ria. Yang keenam, bermuka dua. Yang ketujuh, senang melebih-lebihkan. Yang kedelapan, malas untuk beribadah. Yang kesembilan, mempercepat sholatnya. Yang kesepuluh, gemar melakukan kerusakan di bumi. Dari sikap-sikap tersebut, jika kita sudah tahu, lebih baik kita menghindari sifat-sifat tadi yang sudah kita sebutkan. Sebagaimana manusia yang taat kepada agama, seharusnya kita belajar lebih banyak tentang agama kita juga. Lalu, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang munafik? Yang pertama, jangan kamu hiraukan perkataan dan perbuatannya, karena orang munafik itu tidak dapat kita percaya perkataan atau perbuatannya. Jadi kita tidak perlu lagi mempercayai orang-orang yang demikian. Dan apabila kita mendapat informasi dari orang munafik, lebih baik kita cari informasi yang lebih valid lagi. Jadi jangan mudah percaya informasi dari orang-orang yang munafik. Dimana apa yang dia katakan sendiri sudah berbeda dengan hatinya. Bagaimana kita bisa percaya dengan orang yang demikian? Lalu yang ketiga, jangan berteman dengan orang munafik apabila orang tersebut mencela dan mengejek Al-Quran. Orang munafik saja sudah sangat berbahaya, apalagi jika orang tersebut mengejek atau mencela Al-Quran. Sebenarnya yang dapat kita lakukan jika orang munafik tersebut tidak sampai mencela atau mengejek Al-Quran, ya kita masih bisa berteman. Cuma jika kita mendapat informasi darinya, kita harus hati-hati, kita cari informasi yang lebih valid. Lalu selanjutnya, selalu bersikap hati-hati dan waspada di dekat orang yang munafik. Dimana jika kita di dekat orang munafik, bisa jadi kita menjadi sasaran untuk adu dombanya. Jadi apa yang ia katakan diputarbalikkan oleh dirinya, bahwa kita yang mengatakannya, padahal kita tidak mengatakan apa-apa yang buruk tentang orang yang dia ceritakan. Itu yang paling sering terjadi dalam pertemanan sehari-hari. Jadi pentingnya kita waspada terhadap pertemanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian kultum pada hari ini. Apabila saya terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan ciri-ciri orang munafik yang sudah saya sebutkan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.